Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala anbiya'il wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, kita berjumpa lagi di channel Lensa Psikologi Sufi. Di dalam video nomor 32 kemarin kita telah sedikit mengenal yang namanya kesadaran individual, yaitu kesadaran aku ya, yang mana ia merupakan inti dari keberadaan kita dan merupakan pusat kajian di dalam psikologi sufi ini. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahasnya lebih lanjut untuk memahami apa sebenarnya kesadaran itu dan dari mana ia berasal dan bagaimana bentuk-bentuk perkembangannya atau transformasinya. Demikian. Baik, kita mulai saja. Yang pertama yaitu tentang apa sebenarnya itu kesadaran. Kesadaran di dalam psikologi sufi ini, ia adalah salah satu bagian pusat tepatnya dari unsur individual di dalam sistem jiwa manusia, yang dengannya manusia bisa menangkap berbagai jenis dan tingkat keberadaan atau realitas dan bersifat subjektif. Nah, misalkan tatkala kita melihat langit yang cerah di siang hari, kita bisa sadar bahwa di sana ada langit yang berwarna biru muda membentang luas, matahari yang bersinar terang benderang, maupun awan yang sesekali datang bersama dengan angin. Kita sadar akan keberadaan semua hal itu, proses bergantinya siang dan malam dan seterusnya, maupun perputaran bumi, bulan, dan bintang-bintang, dan lain-lain seterusnya. Berbagai hal yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, kita rasakan, termasuk juga realitas dari rahasia-rahasia ruhani atau spiritual yang tersembunyi dalam kehidupan ini, seperti Tuhan yang merupakan realitas eksistensi atau keberadaan yang tertinggi. Nah, pertanyaan selanjutnya, dari manakah ia berasal? Dari manakah kesadaran kita itu berasal? Dalam psikologi sufi, jawaban dari pertanyaan ini bisa kita dapatkan melalui sebuah uraian sejarah terkait awal mula segalanya, di mana tatkala itu, karena Tuhan ingin dikenal, maka ia ciptakanlah makhluk. Sebagaimana isi sebuah hadis qudsi bahwa aku, Tuhan, Allah, adalah perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin dikenal, maka aku ciptakanlah makhluk. Kurang lebih demikian. Agar ada yang bisa mengenalnya, maka Tuhan pun perlu mengadakan sosok lain, dalam tanda kutip demikian, dengan kesadaran individual, dengan kesadaran mandiri, yang berdiri sendiri, yang bisa menatap wajahnya. Nah, itulah Ruhullah Ahmad dalam sebuah sufisme atau pemahaman sufistik yang diutarakan Buya Ar-Razi demikian. Cukup panjang ceritanya ya. Singkatnya, dari Ruhullah Ahmad inilah terlahir ruh-ruh manusia. Oleh karena itu pula Nabi Muhammad SAW yang mewadahi Ruhullah Ahmad ini juga dikenal sebagai Abaruh, ayah atau orang tua dari semua ruh. Jamaknya arwah ya. Nah, para ruh dengan kesadaran individual inilah yang diturunkan Tuhan Allah ke alam materi, ke dalam tubuh manusia tatkala mereka masih di dalam kandungan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Demikian. Dan kutiupkan ke dalamnya roh ciptaanku. Hingga terbentuklah hati spiritual atau hati ruhani dengan lapisan terdalamnya yaitu lub di dalam bayi tersebut yang menyimpan ruh suci ini yang disebut ruh maharasia sir al-asrar, karena ia menyimpan keintiman dan kedekatan azalinya dengan Tuhan di dalam pengalaman keberadaannya. Sebagaimana dikisahkan pula bahwa ruh suci telah tercipta sebelum benda materi. Ia berada di dunia yang lebih halus dan lebih dekat dengan Tuhan. Di sana, sejatinya tidak ada penghalang antara ruh dengan Tuhan. Kita, para ruh, telah wujud selama 1 milenium di dunia yang lebih halus itu, duduk di dekat kaki Tuhan, bermandikan cahayanya, dan dia pun pernah bertanya kepada kita, bukankah aku Tuhan kalian? Alastu birabbikum?
Seketika suara Tuhan pun menjadi akar dari semua musik yang menyentuh hati, menyemangati dan membahagiakan kita semua. Ruh mengetahui bahwa Tuhan telah menciptakan mereka. Mereka selaras dengannya dan sangat bersemangat di hadiratnya. Namun, untuk mengajari roh ini terkait nilai kedekatannya dengan Tuhan, maka ia tidak bisa terus-menerus berada dalam tanda kutip dekat di sisi Tuhan. Nah, dari sanalah Tuhan pun menjauhkan peraruh darinya, dalam tanda kutip demikian. Dia menurunkan Roh Suci tersebut yang bersifat ruhani ke alam materi. Kemudian, agar ia juga bisa berinteraksi dengan baik di alam materi, maka terciptalah kesadaran individual aku. Yang kedua ya, yang merupakan turunan dari kesadaran individual yang bersifat ruhani tadi, yaitu kesadaran yang bisa bersifat materi, yang terkandung di dalam ruh pribadi, di mana ruh pribadi sendiri merupakan unsur batiniah yang tersembunyi di dalam sistem saraf manusia, yang berpusat di otak. Pembahasan lebih lengkapnya ada di playlist di kolom deskripsi ya. Nah, karena turun ke alam materi, dan di sini pun juga ada berbagai macam energi, maka terbentuk pula lah kecenderungan kesadaran itu terhadapnya. Hingga kesadaran itu pun cenderung menatap ke arah materi dan tidak bisa menyadari keberadaan Tuhannya. Dan di dunia ini akhirnya kita pun hanya bisa bertanya-tanya, siapa sebenarnya saya dan dari mana saya berasal, dan seterusnya. Melalui pencarian atas jawaban pertanyaan-pertanyaan fundamental kehidupan itu, kita pun akan tertuntun untuk menemukan kembali kesadaran rohani kita, kesadaran azali dan kedekatan azali kita dengan Tuhan. Di mana tiba-tiba sebuah kebahagiaan yang dalam dan misterius pun seketika membuat kita tersenyum. Kita merasa telah menemukan apa yang sebenarnya ingin kita cari sejak kita dilahirkan. Karena ternyata tanpa kita sadari, selama ini kita menyimpan sebuah kerinduan kepada Tuhan. Namun, perjalanan itu cukup panjang ya, hingga kita pun bisa merasakan nilai yang tinggi dari hubungan kita dengan Tuhan. Demikian. Nah, untuk jelasnya, kita akan bahas melalui perkembangan bentuk-bentuk kesadaran manusia di dalam 7 transformasi jiwanya. Sebagaimana yang kita bahas kemarin-kemarin di dalam teori psikologi sufi Profesor Seth Fletcher ya. Bagi yang belum melihatnya bisa mencari linknya di dalam deskripsi. Dengan adanya unsur material yaitu tubuh dan unsur spiritual yaitu hati rohani kita, maka terjadilah interaksi antara kesadaran individual aku dengan energi dari dua unsur tadi, di mana dengannya terbentuklah jiwa dengan berbagai bentuk dinamikanya, yang secara garis besar telah dibagi menjadi 7 bentuk transformasi jiwa oleh Profesor Seth Fletcher, yang menggambarkan tingkat perkembangan jiwa manusia, dari yang paling rendah yaitu jiwa atau nafs ammaratu bisu, hingga yang tertinggi yaitu jiwa atau nafs kamilah. Di masing-masing tingkat perkembangan jiwa inilah kita bisa melihat pula tingkat perkembangan kesadaran yang dimiliki oleh manusia. Sebagai pusat yang bisa menangkap keberadaan dari berbagai hal ya di dalam dirinya dan di seluruh semesta, tentunya sangat banyak poin-poin kesadaran yang menunjukkan perubahan atau perkembangan kesadaran itu. Sehingga untuk memudahkan pemahaman, kita akan memfokuskan pada 6 poin-poin utama yang menunjukkan perkembangan kesadaran manusia. Nah, baik untuk yang pertama adalah kesadaran di tingkat jiwa atau nafs ammaratu bisu, yaitu jiwa yang memerintah kepada keburukan. Dengan kondisi kesadaran yang membengkak di dalam jiwa yang dipenuhi dorongan dari alam tak sadar bawah, membuat kesadaran ini cenderung melekat pada realitas materi, sehingga sudut pandang yang ada itu bersifat materialistik, terpisah-pisah begitu. Sehingga ada yang mengatakan manusia dalam kesadaran ini itu mengalami delusi keterpisahan gitu. Nah, kemudian kesadaran manusia pada tingkat ini itu terpusat pada dirinya sendiri, sehingga ia tidak bisa melihat orang lain dalam tanda kutip demikian. Dia cenderung tidak bisa berempati
terhadap kondisi yang ada pada orang lain. Kemudian yang ketiga, dia tidak bisa menyadari sifat buruk dari perbuatan buruk yang dia lakukan. Dia tidak bisa menyadari keindahan dari kebaikan dan kebenaran. Lebih-lebih menyadari tentang realitas rohani itu, dia juga tidak bisa. Dan juga Tuhan. Nah, hal ini bisa dimiliki oleh seseorang manakala ia terus-menerus menenggelamkan diri di dalam keburukan. Hingga terkadang berbagai hal buruk yang merusak pun terlihat indah di dalam pandangannya. Yang kedua adalah kesadaran di tingkat nafs lawamah. Di dalam jiwa yang penuh penyesalan ini, kesadaran manusia untuk pertama kali, bisa dikatakan demikian, mulai menangkap cahaya kebenaran, sehingga ia pun mulai bisa menyadari beberapa hal. Namun, ia pun masih tertarik pada realitas yang bersifat materi, masih berpusat pada diri sendiri, walaupun ia sedikit juga bisa melihat orang lain. Nah, mengapa ia cukup berpusat pada diri sendiri? Karena dia mulai menyadari sifat buruk dari perbuatan buruk yang ia lakukan. Hanya saja ia belum bisa meninggalkannya. Ia pun mulai menyadari keindahan dari kebaikan dan kebenaran, namun ia belum bisa menyadari realitas rohani, begitu pula dengan keberadaan Tuhan. Nah, hal ini bisa dimiliki tatkala seseorang mulai mencari dan menemukan kebenaran di dalam hidupnya. Dengan terus-menerus mencari kebenaran dan membersihkan diri dari dosa, dengan tuntunan seorang guru, maka kesadaran orang itu pun bisa meningkat ke dalam asmul hammah, di mana kondisi kesadarannya berada dalam kondisi yang seimbang antara realitas materi dan rohani. Walaupun masih sedikit berpusat pada diri sendiri, namun ia bisa melihat cukup jelas orang lain, menyadari sifat buruk dari perbuatan buruk yang ia lakukan, bahkan sampai bersumpah untuk tidak mengulanginya lagi. Dia pun juga menyadari keindahan dari kebaikan dan kebenaran, dan ia pun mulai bisa menyadari realitas rohani, seperti kenikmatan dalam aktivitas doa, ibadah, dan lain sejenisnya demikian. Ia pun mulai bisa menyadari keberadaan Tuhan dan mulai memiliki cinta kepadanya beserta makhluk-makhluknya. Dengan terus-menerus memelihara dirinya, maka kesadaran rohaninya pun juga bisa semakin terbuka. Pada tingkat nafs yang keempat, yaitu nafs mutmainnah, jiwa yang tenang, kesadaran seseorang pun akan lebih tertarik kepada realitas yang bersifat rohani. Sehingga di sini sudut pandang seseorang akan keluar dari delusi keterpisahan. Ia akan lebih bersifat rohani yang lebih merujuk pada kesatuan dan tanpa batas. Di sini pula seseorang akan mulai memiliki pusat kesadaran berpusat pada diri rohani yang berada di dalam dada ya. Jadi dalam kondisi nafs mutmainnah ini, kesadaran kita mulai berpusat pada diri rohani. Dan tentu saja bisa melihat orang lain, suatu hal yang baik-baik tadi ya, semakin baiknya di sini. Nah, di sini pun seperti yang sebelumnya, yaitu dia juga menyadari sifat buruk dari perbuatan buruk yang ada dan tidak tertarik dengannya, sudah tidak ada hasrat lagi dengannya. Dan dia menyadari keindahan dari kebaikan dan kebenaran dan ia tertarik kepadanya. Ia bisa menyadari realitas rohani, dan yang lebih penting, ia bisa menyadari keberadaan Tuhan dengan perasaan cinta yang lebih tinggi daripada sebelumnya, hingga ia senantiasa merasakan kepuasan dengan apa yang Tuhan berikan kepadanya. Kemudian, ketika dia senantiasa memelihara dirinya dan sampai pada tingkat kelima, yaitu nafs radhiyah, maka kesadaran yang ia miliki pun akan melekat pada realitas rohani. Sehingga sudut pandang yang bersifat rohani, yaitu kesatuan dan tanpa batas itu akan senantiasa ia miliki. Ia akan menyadari keberadaan Tuhan dan rahmat-Nya yang secara terus-menerus karena perasaan cinta yang semakin tinggi di dalam dirinya. Hingga antara kenikmatan dan rasa sakit pun keduanya terasa sama. Tatkala perasaan cinta semakin tinggi, yang pahit pun terasa manis baginya. Sehingga wajar seorang di dalam kondisi ini senantiasa bersyukur atas apa saja yang terjadi pada dirinya. Dan bila diteruskan lagi, ketika kesadaran manusia berada di dalam nafs mardhiyah, sebuah poin pentingnya di sini adalah
Realitas materi yang ada di dalam dunia ini lebur ke dalam realitas rohani. Seseorang akan menyadari keutuhan rohani dari segala hal yang ada di dalam dunia ini. Dan lebih dari itu, apabila ia sampai ke tingkat yang ketujuh, yaitu nas kamilah, maka kesadaran individual aku pun yang bersifat rohani itu akan lebur atau fana. Hingga tidak ada batas pemisah yang jelas antara realitas keberadaan aku dan Tuhan. Karena Tuhan adalah realitas keberadaan tertinggi, itu eksistensial tertinggi. Maka disinilah manusia biasanya dikatakan mengalami mati sebelum mati. Karena yang ada hanyalah Tuhan. Ada beberapa hal yang penting untuk kita pahami bersama ya. Yang pertama, sebagaimana jiwa atau nafsu secara menyeluruh, kondisi kesadaran manusia pun yang merupakan bagian darinya bersifat dinamis dari waktu ke waktu. Sehingga tolak ukur yang bisa kita jadikan acuan untuk mengidentifikasi kondisi kesadaran kita adalah seberapa sering ia berada pada kondisi tertentu di sebuah situasi tertentu. Atau juga bisa dalam waktu 1 minggu misalnya, lebih banyak seperti apa kesadaran yang kita miliki, demikian. Dan yang kedua, ini adalah suatu hal yang cukup penting lagi ya, yaitu tentang ilusi kebaikan atau kesempurnaan. Di dalam kondisi 3 nafsu terendah, khususnya nomor 2, yaitu nafsu lawamah, kita akan cukup sering memiliki ilusi kebaikan atau kesempurnaan pada diri. Mengapa demikian? Karena kita baru mengetahui suatu kebenaran dan jiwa atau nafsu kita menginginkan hal itu ada pada diri kita. Demikian. Sehingga tanpa sadar, ia pun menciptakan ilusi kebaikan atau pencapaian spiritual rohani tersebut di dalam diri kita. Untuk poin ketiga yang penting, yaitu bukanlah jenis nafsu atau kesadaran apa yang kita miliki, melainkan apa yang perlu kita lakukan dengan kondisi nafsu atau jiwa, kesadaran yang Tuhan berikan kepada kita masing-masing, hingga kita bisa tetap berada di jalannya dan semakin dekat dengannya, bukan sibuk untuk meratapi ataupun membanggakan diri. Demikian. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan saat ini. Wallahu a'lam bishawab. Bila ada pertanyaan, saran, atau hal lain yang bersifat membangun, bisa ditulis di kolom komentar. Salam sehat, damai sejahtera, dan bahagia untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.